Cara membuat RESTful API menggunakan Laravel 12 full JSON. Oke guys, welcome back with me FK Teknologi. Di sini kita akan melanjutkan seri Blogger API full JSON dan menggunakan autentikasi JWT token. Di sini kita akan lanjut untuk update kategori serta delete kategori. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kalian pikir dulu, kita ambil dolar kategori sama dengan kategori find $id. Nah, di sini untuk mengambil kategori berdasarkan ID. Nah, sebenarnya bisa menggunakan find or file, tapi find or file akan mengembalikan 404 langsung, sedangkan kita akan mengembalikan JSON. Jadi kita ambil secara find saja dan kita filter secara manual. Maka kita akan menggunakan filter if is null dolar kategori. Jika kategorinya null, maka kita akan return respon JSON dan mengembalikan array. Sini contoh status, kita kasih false, koma, pesan, data tersebut tidak ada. Atau kita akan pakai huruf kita semua. Oke, sebentar. Nah, jangan lupa titik koma. Kita akan mengembalikan juga untuk pesan 404. Dan itu menandakan bahwa not found dan datanya tidak ada. Oke, setelah itu jika datanya ada, kita akan mengambil query yang atau data JSON yang dikirimkan oleh user, apakah datanya tersebut ada yang cocok dengan field yang ada di kategori. Jadi kita akan ambil field yang ada di kategori dan mencocokkan dengan data user. Maka kita valid fields sama dengan array interact key dengan $request all oke, setelah itu koma $kategori get attributes oke, jangan lupa titik koma. Jadi kita akan cek apakah ada yang cocok. Nah, if jika tidak ada yang cocok, empty $valid fields, maka kita akan mengembalikan return respon JSON dengan status itu false dan pesannya tidak ada field yang cocok dengan data yang Anda berikan. Oke, setelah itu kalian kasih titik koma dan kasih status kode 400, yaitu bad request atau 422, menandakan ya tidak valid itu. Oke, setelah itu kita akan validasi kategori data. Nah, $validate sama dengan $request as validate. Dan di sini kita kasih validate yang labelnya agak sama dengan kategori. Di sini untuk yang pertama kita pakai sometimes. Nah, mungkin untuk data satu ini mungkin tidak terlalu kelihatan untuk yang ambil field yang ada di kategori dan mencocokkan dengan data user. Tapi kalau datanya mulai banyak, jadi itu mulai terasa kalau sebenarnya ini berguna gitu. Jadi kalau cuman fieldnya satu itu mungkin kurang berguna. Nah, di sini kita pakai regular. Nah, kenapa memakai sometimes? Dikarenakan user itu biasanya
Kalau update atau edit itu eh, yang tidak diisi maka ya biarkan saja gitu, tidak usah divalidasi. Jika diisi maka ya harus sesuai dengan validasi tersebut gitu. Maka kalau tidak diisi maka ya eh, field tersebut maka ya tidak diupdate gitu. Begitulah. Jadi kalau nggak diisi berarti nggak diupdate, kalau diisi berarti field tersebut diupdate gitu aja. Makanya dikasih sometimes. Jadi boleh nggak diisi, tapi kalau pas diisi maka harus mematuhi seperti required dan unique way, serta mark dan min seperti itu. Oke. Dan kita kasih min 3, max-nya juga 50 serta unique way dengan tabel kategoris dan fieldnya kategori dan tambahan lagi koma dikecualikan yang datanya sesuai dengan $ID. Oke, titik koma. Kan kalau mau menambahkan eh, secara bahasa Indonesia itu boleh kita copy aja dari atas dan kemarin di sini kita kurang menambahkan untuk Nikwe. Kita tambahkan dulu, kita kasih koma di sini dan unique. File kategori maksimal 50 karakter. Contoh di sini kita field kategori sudah diambil. Oh, sudah ada. Kita copy aja dari sini. Nah, kita masukkan di sini. Kita kasih koma. Tidak usah, bro. Required string, dia harus string. Kita kasih string min max unique. Oke, sudah. Nah, jika berhasil untuk update-nya, untuk validasinya, maka kita akan masukkan ke dalam if statement untuk mengecek apakah update-nya juga berhasil. Keluar kategori, update, keluar update. Oke, cek command. Dan if, keluar kategori dengan kategori update. Kategori update, ini udah bener kan? Oke, dan return jika berhasil, respon JSON dengan pesan. Pesannya itu data kategori dollar validate di date yang array kategori itu bukan gitu, ini JavaScript. Oke, ini inilah kategori berhasil diedit. Nah, oke, dengan status true serta dengan anunya 200 versi kita copy aja sih bahwa ininya menjadi 500 internal server error berhasil berarti gagal, gagal dan statusnya menjadi false. Oke, kita akan coba dulu sebelum melanjut ke delete. Jangan lupa Ctrl S. Oh, ada error. Ternyata di bagian sini kita kurang ngasih koma, guys. Ctrl S. Wah, ada lagi titik komanya. Aduh, terlalu banyak megang JavaScript. Oke, kalau udah, harusnya udah. Sip, kita coba di Postman. Nah, kalian tambahkan request baru, add request. Kalian copy aja dari contoh kita akan edit data yang ID-nya 5, kita send dulu. Aduh, kita lupa untuk menghidupkan Laragon serta data serta Laravelnya. Oke, contoh PHP, artisan,
setelah itu ke postman dan send. Contoh di 200 oke. Di sini untuk kategori ID 5 itu pendidikan. Kita akan copy dan kita akan mengganti metodenya menjadi put. Kita yang dan set. Ini maka tidak akan bisa dikarenakan ya tidak ada field yang cocok dengan data yang Anda berikan. Jadi sometimes ini kenapa diberikan field ini untuk mengecek dikarenakan kita memakai sometimes di sini. Jadi kalau nggak diisi itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah, tapi akan melakukan ini. Jadi ya setidaknya harus ada satu yang diisi. Karena melakukan update, jadi ya nggak jelas apa yang diupdate gitu. Nah, begitulah kira-kira. Nah, contoh di headers ini kalian berikan content type. Acceptnya kalian tambahkan accept, accept, accept T. Application JSON. Biar kalau kita memberikan contoh dengan contoh kita akan memberikan data yang unik, kita ambil dosen, kita akan menggunakan viral. Nah, viral itu kan sudah dipakai. Maka kita akan ke raw. Sini kita ganti menjadi kategorinya. Ini biar kelihatan viral. Nah, sedangkan viral itu sudah dipakai, gitu kan, kasihan. Maka field kategori sudah ada, field kategori sudah ada. Gitu. Dan 42 uncrop unprocessable. Nah, ya itu pokoknya. Ctrl S. Nah, Ctrl S juga yang ini, kan Ctrl S jika yang sudah. Nah, ini kan ganti aja menjadi rename edit data. Nah, kenapa saya kok kurang suka kalau langsung huruf kecil gitu? Semua data ID. Oke, kita sudah bisa. Untuk kita akan mengganti pendidikan menjadi oke kita ganti yang 7 saja lah. Karena pendidikan itu sangat penting. Maka yang viral ini kita ganti menjadi apa ya? Oh, blockchain aja. Blockchain. Oke, kita set. Oke, ada error. Katanya method not allowed. Oh, kita salah. Harusnya nggak di sini, tapi di sini. Ini yang ganti menjadi 7, jadi menjadi blockchain. Oke, persen. Undefined dollar kategori update undefined. Oke, undefined dolar kategori update. Nah, ini apa, Bro? Kategori update. Apa update? Oke. Dan oke berhasil dari data kategori blockchain berhasil. Harusnya bukan data kategori blockchain tapi dolar kategori kategori. Ini harusnya begini. Bukan seperti itu. Tapi taruh ke nah menjadi hasil diedit menjadi di sebenarnya panjang sih tapi ya nggak apa-apa lah kita nggak usah menjadi aja. Oke, selanjutnya destroy. Selanjutnya kita destroy dolar kategori, kita ambil berdasarkan tadi juga kita copy aja dari sini, kita copy aja. Jadi jika kategorinya nggak ada maka data tersebut jika tidak ada. Contoh kita akan kategori yang tidak ada, contoh 10 ini kan nggak ada. Maka dia akan mengembalikan data tersebut tidak ada. Oke, sudah benar. Selanjutnya yang ini terlalu mudah. Jadi kita try di sini dolar delete kategori sama dengan
dolar kategori, delete, ini aja. Oke, udah kita catch, backslash, exception, exception. Oke, gelar error. Dan kita akan menangkap jika error delete. Nah, saat return, response, JSON, dengan statusnya false, kita pesannya data, waduh, data gagal dihapus, ada kesalahan. Oke, dan di sini sudah. Kenapa memakai try? Biasanya ada delete yang eh, dia itu errornya tidak diketahui gitu, jadi tidak bisa ditangkap oleh if. Nggak tahu kenapa. Biasanya dikarenakan metodenya yang restrict atau cascade, jadi ada yang keterlibatan begitu, jadi tidak bisa langsung di if gitu. Kalau di if ya sama saja. Oke, kita Ctrl S. Oh, ada error katanya, kita lupa titik koma lagi. Setelah itu kita bisa if di sini. Oke, ada error lagi. Katanya di sini apa kan? Mana token? Mana? Return sudah. Oh, kita bukan nggak save. Nah, kenapa harus save dulu itu? Nah, selanjutnya baru kita if di sini. If gelar delete category, gelar delete category, maka kita copy aja. Ini kalian ganti menjadi 500. Kita copy aja sini, Ctrl F, dan LC-nya juga Ctrl V, ke Ctrl F sih. Nah, sini kalian buka menjadi 500, sini kalian buka menjadi 200. Terusnya true, kita salin aja dari sini. Ya, data kategori kita ganti petiknya menjadi petik 2 agar bisa memakai variabel di dalam. Oke, gak berhasil. Berhasil di kita copy sini. Waduh, semuanya lah. Ya, gagal. Gagal. Kita copy juga. Sini. Oke. False, true, false. Oke. Udah, Ctrl S. Sudah itu, kalian bisa sini. Oke, di sini kalian add request. Dengan kalian copy aja dari si put. Contoh, kita tempel dengan metodenya itu delete. Ini kita akan hapus data yang tutorial pendidikan, sosialisasi politik, programmer, coding. Kita akan mengganti yang mana ya? Politik saja. Saya enggak. Oke, politik itu indeks ke ID berapa? Politik ID ketiga. Ketiga, kaset. Oke, data kategori politik berhasil dihapus. Kalau kita send di sini, maka politik akan menghilang. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Kita bisa akan melanjutkan untuk artikel. Oh, artikel mempunyai user, berarti besok role terlebih dahulu. Haha, role tag user artikel. Oke, maaf jika ada salah kata dan koreksi bila ada kesalahan mungkin dari kode saya ada yang Anda kurang berkenan atau ada error, bisa kalian komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton.